Awal muawal dulu baru lulus sekolah ya, Hmm. ya kan? Kenalan di tempat kerja. Pas lulus sekolah kerja, masuklah tuh ke suatu perusahaan sekitar ya ada PDKT lah di situ ya. Oke. 3 bulan, terus nggak lamanya dia ngedeketin, pacaran sekitar hampir 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oke, lama juga itu. Cuma memang belum jodoh ya kak kayaknya Iya, ya. iya. Ya nemenin dari nol. Oke. Pas udah mau jadi saya ditinggalin. Oh alah. Situ sempet kayak ada rasa trauma ya, kayak Ya. kenal cowok kayaknya lebih baik fokus kerja deh. Hmm. Lagian juga baru banget lulus, ya kayak masih panjang lah berkarir. Tiba-tiba iseng lah tuh download Instagram ya, Oke. adalah kenalan di situ. Tiba-tiba ada yang ngajak kenalan, saya bilang saya males kak kenal cowok, kayaknya enggak dulu deh. Enggak kak, kita berteman aja dulu. Akhirnya kita berteman tuh kak sekitar 6 bulan. Terus dia kayak ngeyakinin gitu. Nah dia tuh awalnya ngakunya orang biasa, Hmm. ternyata dari pas ketahuan instansi Oke, oknum lah ya. instansi pemerintah ya. Nah pas gitu kenal pacaran, Hmm. orangnya baik, lembut, sopan. Nah ternyata pas semakin jauh nih, dia mau ngajak saya nih, pas banget dia cuti lebaran deh kalau nggak salah. Oke. Mau ikut gak cak? Sekalian dikenalin orang tua. Oh kayaknya nggak bisa deh kak, soalnya kebetulan saya kan dari perusahaan yang sebelumnya resign nih. Belum ada 1 tahun, baru beberapa bulan kan nggak bisa cuti ya kak. Akhirnya saya menolak secara halus ya nggak bisa. Walaupun dia sempat, gimana kalau bikin surat dari kantor aja biar cepet di ACC. Oh iya kak, nggak usah kataku bilang. Nah dia lebih tua kan, nggak enak, masih anak baru, nggak enak sama yang lain. Udah tuh tiba-tiba setelah dia pulang kampung, mungkin adalah obrolan dengan orang tuanya ya. Gak lama kemudian dia ketemu saya lagi tuh ketika cuti. Dia ngajak nikah. Oke. Ternyata pas saya tahu dia Kristen Protestan. Oh, ini baru ketahuan nih. Nah iya baru ketahuan. Oke. Nah di situ otomatis ibu saya nggak setuju dong. Nah dari pihak orang tua dia pun nggak setuju. Jadi di mana di instansi itu kan agamanya harus sama kak. Jadi salah satu harus ngalah. Iya, iya. Kalau nggak ada yang ngalah ya nggak bisa menikah dengan dua agama tuh. Ya akhirnya saya memutuskan dengan baik-baik, sopan lah ibarat kata. Maaf nggak bisa karena perbedaan agama. Ya walaupun dia baik, ibarat kata menyembuhkan luka yang kemarin. Iya, iya. Menyembuhkan luka. Malah dapat luka baru. Iya iya. Iya. Oke. Nah terus dari situ udah tuh putus kan secara baik-baik, dulu masih kontekan. Ya udah seiringnya waktu ngehindar udah, besoknya mulai tuh mimpi Mm-mm. saya diikat di pohon beringin. Oh, oke. Nah saya nggak mau seujun dong, maksudnya entah kenapa gitu kayak mimpi. Orang yang bilang sih Del ini kayaknya pelet, coba deh diinget-inget, lu pernah nyakitin siapa? Saya bilang saya nggak nyakitin orang, cuma memang nolak pas dia ngajak nikah. Kayaknya dia nggak kosong deh punya isian, apalagi kan rantau. Kalau dibilang isian nggak tahu deh, coba inget-inget awal ketemu. Nah awal ketemu tuh memang pas di Bogor dia ngajak makan sate. Anehnya pas saya makan sate dia ngeliatin terus. Dia bilang kok berani makannya tuh digigit gini kayak Susana kan. Sedangkan dia makan Oh, dipisahin. dipisahin satu-satu gitu dagingnya ya. Oke. Nah terus saya bilang, emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Kok aneh sih makannya? Alasannya dia takut ketusuk. Nah saya bilang kan ke teman saya, orang dia alasannya takut ketusuk kok ya wajar aja. Enggak Del, kayaknya dia memang kosong. Apa enggak kosong? Coba deh ingat-ingat lagi. Oh iya ingat pernah. Kenapa? Waktu itu kan dia sempat ngeledek ya. Ada bintang jatuh tuh. Saya nengok kan, nggak ada bintang jatuh kok, bohong. Terus dia bilang di Kalimantan nggak boleh tahu ada garis 3 di leher kata dia. Terus saya mikir, lah kenapa sama garis leher? Kan saya bukan orang Kalimantan. Terus dia bilang, iya kalau yang punya garis 3 gitu di leher katanya punya ilmu kuyang.
Waduh, saya nggak ngerti ya Iya, iya. turun temurun adat mereka seperti apa, intinya saya juga nggak ngerti. Akhirnya ya udah saya berdoa aja biar dilepas. Untuk mimpi dia wujud ke mimpi sih enggak, cuma mimpi saya diikat di pohon beringin. Waktu itu pohonnya besar banget, kayak udah puluhan tahun tuh. Nah selang seminggu kemudian ibu saya mimpi, kata dia dikejar-kejar sama bapak-bapak sama anak muda, bawa tombak terus kayak pakai baju adat gitu, terus ada bulu-bulu di kepalanya. Dia tuh marah-marah karena kenapa nggak ngerestuin saya sama anaknya. Terus dalam mimpi ibu saya lari, Pak. Jadi ada yang bawa mandau ya, bisa dibilang mandau, dikejar-kejar pengen ditusuk. Terus ibu saya terus teriak dalam hatinya, berdoalah Allah Akbar, pokoknya doalah. Tiba-tiba ibu saya ketemu bapak-bapak pakai baju jubah putih. Dia bilang dalam mimpi, udah tuh ditarik, dia langsung sadar. Terus langsung mikir, kata ibu yang sebelumnya, udah minta maaf belum? Udah Mi, kata saya udah minta maaf. Ya cuma nggak tahu ya, namanya manusia lagi jatuh cintanya ya Pak, mungkin. Ya udahlah, tetaplah berdoa aja. Nah nggak lama kemudian ya udah single, kenal lagi tuh sama cowok. Nah di situ posisinya baik tuh, perhatian. Saya kan tipikal orang yang ibarat kata pekerja lah, lebih fokus ke kerjaan daripada percintaan nih. Udah gagal 2 kali loh ya, Iya, iya. udah gagal 2 kali. Tuh perhatian banget, sebentar-bentar telepon, sebentar-sebentar video call ya kan. Sampai saya nggak terbiasa video call itu jadi terbiasa Kak. Oke. Sampai pada akhirnya adalah satu teman saya bilang, Cak, dia selingkuh jalan sama cewek lain. Terus saya bilang, gak mungkin, ada nggak buktinya? Gak ada sih Cak. Kok lu bisa bilang dia selingkuh? Iya kan lu pernah upload fotonya dia bilang. Dia naik motor kencang banget sama cewek, masa pelukan? Terus masa iya sih sama adik atau temen kayak gitu? Terus saya mikir, kayaknya nggak bisa deh nuduh orang tanpa bukti. Saya kan nggak bisa ya kan nuduh orang nggak ada bukti, apa ini, ya kan? Nah tiba-tiba selang waktu agak berubah tuh di situ pas dia dipindah kerja ke Bandung. Nah pas nggak lama sih dia di Bandung, sekitar 3 bulan deh kalau nggak salah. Sebulan dia di Bandung, saya minta putus. Di situ dia alasannya saya yang dituduh selingkuh. Oke. Saya bilang, ya udahlah, nggak masalah. Yang penting kita putus. Udah, karena kan saya kalau ada apa-apa cerita sama dia ya kan. Apalagi mayoritas teman saya memang lebih banyak cowok sih Kak dari kecil itu. Oke. Sudah pas gitu nggak lamanya masih berhubungan dengan baik nih. Masih sering WA pas pasca putus itu. Tiba-tiba dia selesai ngajak ketemuan tuh. Karena dia bilang tugas di sana udah selesai, ngajak ketemuan. Ya udah akhirnya saya ketemuan, alasannya mau kasih oleh-oleh sekalian buat ibu. Oh ya udah makasih, rezeki nggak boleh ditolak dong. Iya. Nah ternyata ngobrol tuh asik, biasa enjoy. Nah dia bilang, bisa nggak Cak kalau kita balikan? Kayaknya nggak bisa. Saya ini tipikal yang cuek ya Kak, kayak gue ini nggak selingkuh sama lu. Setiap ketemu cek HP, ya udah silakan cek, saya bilang. Saya nggak pernah ngecek HP-nya dia. Ya. Entah kenapa saya jadi kepikiran omongan teman saya yang dia jalan nih sama cewek kan. Akhirnya ya udah saya iseng, boleh nggak pinjem HP-nya? Kita lagi makan nasi uduk. Oke. Dikasih lah tuh HP-nya. Tahu nggak Kak apaan? Ternyata di Bandung ada, maaf ya sebelumnya, ada cewek fotonya telanjang. Terus Sama dia. enggak, ceweknya doang. Oke. Full sendiri, yang foto sama dia keningnya yang dicium. Di situ saya langsung mikir, saya ini sampai berantem loh sama teman saya itu. Saya bilang, lu tuh jangan ikut campur urusan gue, lu tuh nggak tahu, lu jangan nuduh dia selingkuh. Di situ saya ngebelain dia sampai saya berantem nih sama teman saya, sampai Cak, gue serius Cak, sampai dia tuh saya cap jahat lu, ibarat kata nuduh orang. Ternyata pas selama ini omongan dia terbukti, Benar ya. omongan dia terbukti. Ternyata saya kalah Kak. Memang kalau dibilang body, dia semok lah ibarat kata. Saya nggak ada apa-apanya, jauh lah jauh. Ibarat kata, ya
semuanya pokoknya berisi lah kalau yang di sana. Mungkin saya pikirnya, oh mungkin sukanya yang kayak gitu. Terus ya udahlah, saya ikhlas, kayak nggak mau dendam daripada terjadi insiden yang tidak diinginkan kan. Anggap aja bukan jodoh. Dan di situ saya bersyukur. Ketahuan lah. Saya cuma senyum-senyum. Oh, saya kalah sama dia nih. Kok dilihat fotonya? Enggak apa-apa, enggak sengaja kepencet, saya bilang. Ternyata omongan teman saya benar ya, saya bilang. Ya udahlah. Berarti nggak ngejamin dong ya Kak, dikabarin setiap hari, ditelepon setiap hari itu nggak ngejamin setia. Iya, betul. Nah, dan terkadang orang yang tipikal cuek kayak saya ini ya ternyata lebih setia, ya. ketimbang yang Iya. selalu ada. Nah, Karena nggak mikirin macam-macam gitu kan. terus nggak lamanya selang berapa bulan akhirnya saya WA kakak sepupu kan, adalah jalan-jalan kayaknya gue stres nih, saya bilang gitu kan. Ah lu, kata dia, putus cinta lagi lu ya, kenapa? Selingkuh. Sama, ya udah jangan ngadu nasib, kita jalan-jalan aja. Aduh, sama Aduh, nasibnya ya. ya udah daripada kita ngadu nasib ya kan. Akhirnya kita ke Bandung. Oke. Nah ke Bandung jalan-jalan, nggak expect bakal ketemu mantan saya ini. Oh, oke. Kan waktu itu ketemunya di Bogor, Mm-mm. ternyata pindah lagi ke Bandung. Oke. Ketemulah di situ. Nah saya ingat pesan ibu saya, minta maaf, walaupun sebelumnya udah minta maaf. Nah ya udah, kita nggak sengaja lagi makan soto deh kalau nggak salah, soto mie. Iya makan soto mie. Makan nggak sengaja sama kakak sepupu kan, abis cerita ketawa-tawa, pas nengok, kayaknya gue kenal nih orang ini, saya bilang. Kak kok di sini, saya bilang gitu. Ah lah kok kesini jauh banget, dari Cibubur ke Bandung motoran lagi, berdua doang. Iya nggak apa-apa, nggak dendam kan perihal kemarin. Ya sebenarnya masih kesel sih, dia bilang. Cuma gimana, terus masih jomblo sekarang, saya gituin. Masih. Terus kamu masih. Terus kata kakak saya, udah bang, udah beda alur bang, jangan dilanjutin lagi, udah bener kemarin putus, dia bilang. Nah, akhirnya kita ngobrol di situ kan, nggak ada dendam, nggak ada apa tuh. Tiba-tiba endingnya pas saya udah selesai makan, dia bilang gini, tahu nggak apaan? Saya nggak ikhlas kamu sama orang lain. Nah terus kenapa? Saya doain kamu jatuh cinta sama orang Kristen. Lah jangan kayak gitu bang, saya bilang. Takutnya sumpah serapah kan kejadian. Lihat aja nanti juga jatuh cinta, kata dia gitu kan. Jangan mau sendiri aja, fokus karir. Udah selang dari situ ketemu lagi tuh di Instagram. Oh, sama dia. Kalau sekarang terkenal Halode kayaknya ya, di mana-mana Halode tuh terkenal banget. Kalau dulu tuh enggak. Sistemnya tuh mereka, kalau dulu kan TikTok masih kurang lah ya Kak, lebih ke Instagram, WA, Facebook tuh lebih banyak. Kenal lah tuh di Instagram lagi. Tapi saya nggak tahu dia instansi. Oke. Dia ngakunya pekerja kantor. Kenapa saya bisa percaya dia pekerja kantor? Karena posisi pas ketemu tuh rambutnya gondrong segini Kak. Rambutnya gondrong terus berkumis. Terus ekspektasi saya tuh nggak sejauh kayak, ini nggak mungkin nih kayak mantan saya yang kemarin. Sorry, ini beda pria nih ya? Iya beda cowok ya? Beda cowok. Okay. Nah, ya udah saya percaya dong. Dia orang kantor kan, bukan instansi. Nah dia ngakunya Islam. Di situ karena saya malas sama cowok, waktu kenalan juga kan, saya nggak terlalu jauh nanya tentang agama banget. Dia juga nggak nanya. Tiba-tiba niatnya saya di situ iseng. Saya juga iseng, sayanya juga salah sih di situ. Pas ketemu, dia nanya, kamu agamanya apa? Nah, menurut orang-orang kan muka saya Kristenable banget ya Kak. Iya, betul. Udah banyak banget tuh yang bilang, sampai kayak aduh nih nggak dianggap nih kayaknya di Islam nih. Terus saya bilang, ya karena saya dari 2 server ya udahlah. Terus akhirnya saya bilang gini, malas nih, dia kan dia Islam, kayaknya saya harus ngaku agama Kristen nih biar dia nggak suka. Okay. Nah di situ dianya juga bohong, sama-sama bohong kita di sini. Dia ngakunya Islam, saya Kristen. Saya ngakunya Kristen. Okay. Nah seiringnya waktu, lah kok tiba-tiba dia suka. Sama tuh sifatnya juga lembut, baik, setia, nggak kasar dia.
Royal juga. Nah di situ nggak ekspektasi kejauhan kan, kayak kita jalanin aja dulu Ca. Tuh juga kan sama-sama masih fokus kerja merintis karir. Terus saya mikir, oh ya nih nggak apa-apa nih, nggak kayak yang kemarin nih 6 bulan langsung ngajak nikah, agak horor gitu ya. Nah ya udah tuh pacaran tuh kita di situ. Pacaran mungkin seiringnya waktu nilai kali ya, sifat. Nah dari situ dia ngetes saya, dia bilang, Ca punya uang nggak? Saya belum gajian nih Ca, dia bilang. Di kantong cuma ada selembar doang. Nah dia nggak bilang tuh selembar berapa. Nah terus saya bilang, ada nih, kenapa? Kayaknya kita lapar, dia habis keliling-keliling kan. Ya udah makan nasi aja sama chicken. Saya bilang udah, kalau nggak ada aku aja deh yang bayar, aku bilang gitu kan. Pas udah selesai makan, Mbak bayar. Lah katanya nggak ada duit, kan dibilang selembar. Oh iya, ya kan mikirnya selembar itu kan bisa 20.000 atau. Terus ini gimana, kita patungan atau gimana? Udah nggak usah, emang aku cowok apaan, kata dia gitu kan. Nah udah tuh seiringnya waktu kegap lagi tuh, pas jalan makan kok dia doanya gini kan. Saya kaget dong, ini bukan doa Protestan, karena teman saya kan Protestan kan. Terus saya tuh iseng, karena kenapa bisa ketahuan, pas dia makan kan dia ngakunya Muslim. Awalnya dia gini, otomatis saya begini dong. Pas saya begini, ya Allah maaf, dalam hati saya melek begini, loh kok doanya dia begini. Terus saya langsung, pas dia melek mata, kok kamu bingung? Saya langsung mikir, bentar. Ini bukan doa orang Muslim nih. Orang Muslim kan doanya begini ya kan. Kok doanya kayak non Muslim ya, dia bilang. Saya nggak percaya. Di situ saya meyakinkan lah, ibarat kata kan saya nggak kepo ya sama identitas, tiba-tiba kayak minta KTP. Mohon maaf kalau nggak sopan, karena dia kelahiran 93 Kak, sedangkan saya 98, selisih 5 tahun. Saya nggak pernah ngecek HP, nggak pernah minta identitas. Tiba-tiba tuh saya minta identitas. Pas saya lihat, Katolik Kak. Aduh. Oke. Katolik kan. Nah terus Kak Caca sendiri dulu tahu belum kalau Kak Caca tuh Muslim? Saya baru ngaku di situ. Oke. Aduh, salah nih, terlalu jauh nih. Saya Muslim. Yang bener kamu, orang muka kamu Kristen banget, kata dia. Udah Katolik, instansi lagi. Terus saya bilang, kayaknya ini jangan terlalu jauh deh, cukup sampai di sini aja, dia bilang gitu kan. Cukup sampai di sini aja, kayaknya nggak bisa dilanjutin lagi deh, karena percuma nih endingnya kayak yang udah. Dia bilang, nggak kok, aku bisa ngeyakinin bla 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 bla. Maaf, saya nggak bisa kalau misalkan bukan Muslim. Nah udah kan, saya putus, kayak sendiri lagi nih, kayak aduh nih jangan sampai nih ada lagi tuh Kak, tiba-tiba di tempat kerja ada yang kenalan. Del, mau ada yang kenalan, Cak, kata dia. Siapa? Bentar, nggak nanya deh dari siapa, agamanya apa. Saya bilang gitu, agamanya Hindu. Jangan bilang aja. Ini terlalu jauh banget ini. Terus kok makin jauh gitu ya Kak. Wah kacau. Terus sampai kadang, aduh ini ya udahlah. Jangan Kak, jangan, saya bilang aja saya udah nikah, punya anak 2, kayak saya bilang gitu kan. Oh iya, oke Cak, emang gak apa-apa, udah setelah bohong, bilangnya saya udah tunangan kayak apa. Akhirnya gak jadi tuh. Terus sampai mikir, ya Allah ini udah kejauhan banget nih. Nah pas putus sama dia, udah selang kok ketemu lagi orang Hindu kan yang itu, dari teman. Enggak bang, enggak, udah gak usah, kata saya. Malamnya dimimpiin ketemu nenek-nenek serba hitam, itu bawa tongkat hitam, tuh di atas lemari duduk. Kayaknya bukan mimpi deh, nyata. Saya lagi rebahan itu kalau nggak salah, mau tidur kan, lampu digelapin. Kayak baru berapa detik tidur, tiba-tiba dia ngomong. Nah kayak marah-marahin saya, tapi bahasanya tuh bahasa seberang. Terus kayak seakan-akan di situ kenapa nyakitin cucunya. Saya langsung mikir, aduh ini apakah Hindu? Tapi Hindu nggak mungkin, bahasa Bali nggak gini soalnya. Kok bahasanya kayak Timur ya? Langsung tuh saya ingat, jangan-jangan mantan saya nih. Karena si oknum orang tuanya, ibunya Katolik, bapaknya Protestan. Ibunya NTT, bapaknya Batak Karo. Nah di situ
saya nggak terlalu mikir jauh nih kayaknya, mungkin karena memang orang zaman dahulu punya pegangan atau gimana. Jadi udahlah, saya mau diem aja lah, kalau disalah-salahin juga ya udahlah akhirnya. Nah gak lama dari sana lepas nih, lost kontak tuh, Oke. tiba-tiba ketemu lagi depan Alfamart. Terus sambil bilang, lah sempit banget ini kayaknya yang dunia, Alfamart banyak kenapa harus ketemu gitu, kayak Kak kayaknya saya minta maaf deh kalau selama ini punya salah. Terus kata dia gini, kenapa minta maaf, dia bilang gitu kan. Ya soalnya saya dimimpiin sama nenek-nenek, kayaknya bahasa timur deh. Dia bilang, jangan fitnah Ca, tuh nggak ada buktinya, kamu tuh jangan so tahu, bisa aja salah orang. Terus saya langsung mikir, iya juga sih. Udah kan dari situ udahlah, akhirnya udah lost kontak lagi, saya ketemu lagi. Ini udah selang berapa waktu ketemu lagi. Saya bilang gini, dari sekian mantan saya yang udah nih ya Kak, kalau udah putus ketemu udah sekali, ini sampai kedua kali bahkan ketiga kali, kayak ini apa nih, Allah nih ngasih maksud dan tujuan apa sih manusia ini tuh datang lagi, sampai kayak langsung saya mikir kan. Tiba-tiba dia, udah ikut main aja kita jalan-jalan, dia bilang, enggak ah, ntar lu punya cewek, lu lagi, gua lagi diamuk cewek lu. Enggak, aku masih jomblo kata dia. Ya udah tuh Ini akhirnya, orang Hindu tadi nih ya. enggak, yang Katolik. Oh, yang Katolik. Hindu saya nggak mau berkelanjutan bang, kan nggak mau ngasih nomornya. Ya, ya. Nah ya udah, jalan lu tuh kita. Ternyata di situ dia baru jujur Kak. Dia jujur kalau dia tuh sebenarnya punya usaha di balik instansi itu. Oke. Dan ketemunya saya tuh dia ngetes. Hmm. Jadi sebelum-sebelumnya itu dia punya mantan, dimana cuma mau hartanya dia aja. Oke. Nah di situ kenapa dia terus hatinya terketuk ketemu saya lagi, dia bilang, karena pas ketemu kamu nggak pernah mandang materi, dia bilang. Dari motor aku bawa jelek pun gak komplain, terus malah suruh servis lah, dibenerin lagi biar motornya enak dibawa gitu kan. Terus gak pernah komen tentang penampilan. Ya ini mau nyari calon istri yang benar-benar mau nerima suka duka. Hebat kata. Nah terus saya bilang, kemarin kan ngajak nikah, udah saya putusin. Lah sekarang datang ngajak nikah lagi. Oke. Emang gak ada cewek lain kata saya. Nah terus di situ dia bilang, dia udah mualaf Kak. Dia udah mualaf, dia udah sunat, dia udah syahadat, belajar ngaji, belajar tahu tentang Islam lah, sejarah kisah Nabi. Nah di mana di situ dia berantem sama ibunya, dia bilang. Jadi selama 2 tahun kita nggak ketemu tuh dia ribut sama ibunya, dia tuh ngediemin ibunya. Sampai di mana yang dia biasanya penurut ya, karena bisa dibilang dia anak tunggal, sama kayak saya anak tunggal. Oke. Jadi mayoritas deket lah, apalagi sama ibu ya pasti deket banget itu. Nah di situ dia mualaf tuh, maksud dia ketemu saya lagi buat ngajak nikah, karena dia udah ngebuktiin nih dia udah mualaf. Terus dia ngejelasin semuanya ke ibu bapaknya. Di situ ibu sebenarnya bilangnya gini, ibu nggak masalah kamu sama siapapun, nggak lihat dari pendidikan, yang penting dia baik, terus kamu cocok lah sama dia. Tapi satu, intinya Katolik. Saya nggak bisa dong. Sedangkan bapaknya itu bilang, nak, ayah setuju sama dia. Jadi dia bilang, karena kan saya nggak pernah ketemu orang tuanya juga ya, karena si orang tuanya juga ayahnya instansi. Nah tapi saya nggak pernah dikasih tahu fotonya yang mana. Dia pernah upload foto ibunya aja sih. Nah di situ ayahnya setuju, udah coba ngomong baik-baik ke ibunya, dia bilang gak masalah karena anak ini menurut saya baik, nggak lihat materi, terus nggak